Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Her Anggara Febirata dalam acara Lab Zoom Herbal Utama episode ke-71. Hari ini episode spesial karena kita kembali bersama Coach Erik Aryatandi. Pak Erik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita ditayangkan melalui aplikasi Zoom. Jadi teman-teman yang udah kemarin dapat flyernya, dapat undangannya bisa langsung join di live Zoom, atau teman-teman yang belum punya aplikasi Zoom bisa melalui Instagram akun @herbalutama_official. Oke, alhamdulillah saya nggak sendiri ini, saya bersama Pak Erik. Sebelum kita join ke Pak Erik, saya ingin sedikit mengulas ya. Kemarin kita sudah 4 kali pertemuan dengan Dr. Didit, Pak Erik. Jadi kita sudah 4 kali pertemuan dengan Dr. Didit. Baik Dr. Didit pertama kali live di studio, kemudian 3 kali webinar ya. Nah, 4 kali pertemuan itu kita sudah membahas yang pertama tentang wasir, yang kedua tentang amandel, kemudian batu ginjal, dan yang terakhir yang pekan kemarin itu alergi. Spesifiknya kita bahas biduran, Pak Erik. Biduran, oh iya biduran. Ya, mudah-mudahan materi yang disampaikan Pak Dr. Didit ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau yang kemarin sempat ketinggalan bisa lihat di channel YouTube ya Pak Erik ya. Iya, Masya Allah. Oke, nah di channel YouTube itu teman-teman juga bisa nih teman-teman lihat materi-materi sebelumnya, bahkan materi 1,5 tahun yang lalu juga ada di situ. Cuma mungkin yang posting semua. Yang lama-lama mungkin kita mohon maaf karena mungkin settingannya masih belum sebagus yang belakangan ya, masih agak perlu diperbaiki. Nanti kita perbaiki bareng Bertahap. ya, secara bertahap. Oke. Nah, ini Pak Erik nih. Sudah lama Pak Erik nggak ngisi live Zoom kita ini. Kemana aja Pak Erik? Saya, Masya Allah. Ngurusin teman-teman, Masya Allah. Oke, ada isu apa Pak Erik selama ini Pak Erik? Kayaknya agak kurang sedap nih. Ada apa ini? Itu Masya Allah. Memang di satu sisi itu banyak tantangan yang ada Pak Angga. Beberapa curhatan teman-teman belakangan kan banyak yang kurang bergairah Pak. Makanya di satu sisi kalau kemudian kita tahu market ya Pak, nggak bisa lihat market secara keseluruhan, dikiranya pasar itu turun. Padahal sesungguhnya pasar itu tetap ada pasar, cuma bergeser saja sebetulnya. Siap. Ya, insya Allah nanti kan kita ini nanti untuk menyemarkan teman-teman Jabodetabek, nanti diagendakan tuh akhir bulan ini Pak, kita mau ada apa itu Pak Erik? ada ikut event di WSD kan, insya Allah. Kayak tahun lalu dong berarti. Iya, di WSD di pameran musim Leves 2023 Agustus akhir bulan ini. Tanggal berapa Pak? Oke, teman-teman yang berada di Jabodetabek dan sekitarnya boleh nih diajak ketemuan langsung ya. Nanti Pak Erik ada di sana Pak Erik ya? Pak Angga juga ada. Nanti kita bisa meet up ya, ngobrol-ngobrol bareng, mungkin nyari solusi bersama sih kenapa kok dengar-dengar ada sedikit penurunan ya penjualan di teman-teman. Nah, nanti kalau di Herbal Utama kan alhamdulillah masih stabil Pak Erik. Alhamdulillah, Herbal Utama Masya Allah, alhamdulillah. Nah, nanti kita bisa ngobrol nih, sharing-sharing bareng gimana cari solusi bersama agar minimal bisa kembali ke penjualan yang kemarin-kemarin ya, yang sudah menurun ya, yang masih stabil, harapannya bisa terus meningkat ya Pak Erik ya. Betul. Ya, meskipun sharing-sharing itu belum tentu langsung membuahkan solusi, minimal teman-teman bisa ada gambaran lah ya, ada insight yang diperoleh gitu ya. Oke, karena kita juga butuh data Pak Erik, nggak bisa serta-merta langsung ada solusi kan gitu. Iya, Masya Allah. Nah, mungkin kita bisa support apa gitu Pak Erik ya, biasanya selain brosur, spanduk, apalagi Pak Erik support yang nanti bisa
terutama tim jaringan ya, tim stokis distributor agen gitu ya. Masya Allah. Makanya kita punya beberapa program yang luar biasa. Salah satunya yang sekarang kita lakuin Pak Angga, Oke, yaitu siap. webinar Zoom pekanan ini sudah masuk episode berapa ini Pak Angga? Episode ke-71 Pak Erik. Masya Allah 71. 72. 72 ya, Masya Allah. Iya. Nah teman-teman, salah satu support kita dengan ada Zoom seperti ini, dan alhamdulillah ini kita save ya Pak Angga ya, tadi Pak Angga sampaikan. Kita berikan beberapa tools untuk teman-teman semuanya. Bagaimana kemudian kita pernah juga ngomongin tentang branding, kita juga pernah ngomongin tentang marketing, kita juga pernah ngomongin tentang sales. Yes. Dan Masya Allah, kalau di runut lagi ke bawah, tools-tools itu memang beraneka ragam ya Bang, dan dipilih aja apa yang kemudian dibutuhkan dengan kondisi teman-teman masing-masing Bang. Iya, Karena benar. memang keadaan dan kondisinya kan berbeda-beda tuh. Masing-masing beda-beda, penanganannya juga beda-beda itu. Nah, itu coba dicek lagi, tadi Pak Angga udah bilang, barangkali nanti tools-tools itu nanti berguna, berfungsi. Adapun kemarin Masya Allah 4 kali ya Bang ya, alhamdulillah bisa nyapa teman-teman. Itu juga salah satu support dari kami, dari Halal Utama, tentang bagaimana kemudian jualan teman-teman itu semakin mudah dan gampang dengan adanya layanan apa Pak Angga, Dr. Didit? Nah, itu kemarin yang belum bisa ikut kan nggak dapat edukasinya tuh. Nanti bisa tanya langsung ke Dr. Didit. Ini berlaku bisa buat konsumen end user atau buat agen distributor stokis. Boleh nih hubungi layanan layanan konsultasi medis ya. Layanan konsultasi medis, betul. Kalau di layanan konsultasi medis, beliau Dr. Didit memang bertindak sebagai dokter yang benar-benar ingin membantu pasien mendiagnosa. Artinya nanti akan banyak pertanyaan. Iya, Masya Allah. Mungkin sakitnya udah berapa lama, gejalanya apa aja, bahkan kalau mungkin sudah berobat ke dokter atau sudah uji lab, bisa juga tuh disampaikan hasilnya agar Pak Dr. Didit bisa memberikan advice atau mungkin saran herbal yang tepat, dosis yang tepat itu. Jadi mungkin kalau bagi orang yang pengen satset gitu kurang pas sih ya, maksudnya kalau ingin yang mendalam itu layanan yang pas. Nah, untuk yang satset teman-teman juga bisa hubungi Dr. Didit. Ini layanan khusus jaringan distribusi ya Pak. Jaringan distribusi. Stokis agen namanya layanan suami dikasih. Suami dikasih. Langsung direkomendasikan sama beliau nanti. Oke. Nah, kemudian teman-teman ada juga nih layanan di Herbal Utama. Teman-teman bisa nih kalau tanya tentang produk, misal ragu ini produk kok apa namanya? Misal ada sedikit yang ingin ditanyakan lah, komposisinya kok bahasa Latin semua, ini apa ini komposisinya. Nah, teman-teman nggak tahu, boleh nih tanya ke layanan konsumen yang diampu oleh Pak Anim. Nah, tanya komposisi, mungkin tanya-tanya tentang pemakaian untuk anak-anak, untuk anak-anak itu, untuk dosis, bisa juga ke Pak Anim. Nanti beliau juga farmasis, jadi Masya Allah, paham di bidang kayak gitu. Saya mah nggak paham ya. Saya nemenin Pak Erik di sini aja. Iya, Masya Allah, luar biasa. Nah, Pak Erik, isu turun itu, isu turun, maksudnya penjualan teman-teman turun itu benar-benar turun atau masih perasaan aja sih sebenarnya kayak gitu? Nah, tadi persepsi tadi ya Pak Angga ya, makanya saya tadi bilang teman-teman perlu telisik lebih dalam lagi Pak Angga. Kalau narasi kita ketika kita punya agenda rutin harian itu dengan teman-teman marketing, itu salah satu yang kemudian kita antusias untuk memasarkan produk-produk Herbal Utama itu esensinya kita punya produk itu produk solusi Pak Angga. Produk solusi yang bukan hanya untuk keluhan kesehatan yang ringan, biduran, apalagi kemudian Dr. Didit Pak Angga? Materi nutrisional wasir, amandel, bantukin. Nah, bukan hanya biduran, tetapi juga wasir, amandel, kemudian batu ginjal. Yang mana kasus-kasus itu kasus berat. Coba cek tuh, marketnya luar biasa. Mungkin belum tahu aja marketnya Pak Angga kadang teman-teman. Kalau kita cek, kita ngomong aja misal wasir ya Pak ya, wasir aja. Wasir coba kalau kita jalan itu, solusi wasir tanpa operasi. Di tiang-tiang apa enggak? Tiang telepon?
tiang-tiang di Bangzhou dia kan mesti ada tuh Iya, iklannya tuh. heeh. Iya kak. Nah itu market ini produk itu spesifik banget dan dibutuhin. Mungkin ini produk nggak semua orang butuh, tapi kalau untuk orang yang kena wasir, masya Allah, orang wasir itu sangat tidak nyaman ya bang. Wah, iya. Nah itu masya Allah ketika kita ngerti berapa banyak nih, coba kita survei aja sekarang kita tanya teman-teman, berapa banyak orang yang sakit wasir yang tahu produk Euroid, Euroid. Padahal wasir itu banyak penderitanya Mbak Erik. Artinya luar biasa. Kalau kita Juta- di jalan-jalan kalau dulu, datanya jutaan orang. jutaan orang kan, Iya. jutaan orang. Belum lagi kita kalau ngomong saluran kemih tadi, saluran kemih tadi, itu kalau di medis solusinya operasi bang, Oh iya itu. Ya. operasi di laser. Ya masya Allah, kita punya produk untuk solusi batu ginjal bang. Oke. Berapa banyak kasus batu ginjal di Indonesia? Dan itu kan nggak terbaca, Iya. nggak terbaca tadi. Tadi makanya pesan saya di awal ini. Coba cek lagi nih Zoom kita Pak Angga. Salah satu tools yang tadi Pak Angga tanya, tools apa aja sih Pak Eri di Hiu ini yang kemudian bisa diakses teman-teman biar teman-teman bisa terbantu nih jualannya gampang, mudah dan segala macamnya. Nah, salah satu yang kita ikhtiarkan kita hadirkan buat teman-teman semuanya ialah ini Zoom ini rutin tiap pekan. Kita hadir tiap pekan, hampir acak ya Pak Angga ya. Dan kita udah bahas nggak hanya produk knowledge ya Pak Angga ya, produk knowledge kemudian dokter Didit dengan penyakitnya lebih dalam, ada Pak Anim yang kemudian hadir dengan konsultasi konsumennya, Pak Agus juga pernah hadir ya Bang kan? Pak Agus berapa kali Pak Agus? Agus 2 atau 3 kali. Ya? Nah, Pak Agus juga ngasih edukasi teman-teman tentang regulasi dan segala macamnya, dan masya Allah itu semua kalau kemudian kita paham tentang kita ini butuh apa sih gitu nah. Ambil aja tools yang sesuai dengan kebutuhan kita. Okay. Sebagaimana kita punya banyak channel yang ada di Telegram ya Pak Angga ya. Oh iya. Kalau kemudian kita ngomong, wah jangan kemudian bilang teman-teman, saya bingung Pak Eri, terlalu banyak channel. Jangan. Itu channel memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ada yang kemudian minta video-video ya Pak Angga ya. Oh iya. Kita sediain channelnya khusus. Ada yang kemudian minta copywritingnya saja. Ada yang minta gambarnya saja. Bahkan yang terakhir kita flash disk video ya. Flash disk itu, masya Allah itu salah satu ikhtiar kita untuk support teman-teman bagaimana mudah mendapatkan pelayanan atau support ke marketing dari kita Pak. Oke siap. Sehingga jualannya semakin mudah dan gampang. Oke. Kayak gitu Pak Angga. Masya Allah. Nah, kan sudah sering bahas branding, bahas marketing, bahas selling. Nah hari ini kita mau bahas apa Pak Erik? Nah ini juga salah satu tema yang kita mau angkat. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya tentang bagaimana kita 5 cara jitu. Coba saja Mas yang ada 5 cara jitu meningkatkan penjualan dengan reseller yang militan. Oke. Gimana kalau kita sapa para audiens yang sudah bergabung? Oke, ini selamat datang teman-teman yang sudah hadir nih ada banyak sekali Pak Erik. Ada Pak Ahmad dari Maktabah, Pak Sugeng Ahmad Hambal, Pak Ardian Syah, Pak Danur Dropship Nabawi Herba, Edi Sunarya, Etalasa Muslim, Pak Ferdi Susilo, Herbal Karawang, iPhone ini biasanya Pak Ali, kemudian Mas Kiki, Nabila Herbal Majalengka, Panca Herbal, Bidan Nabila ya ini ya berarti ya. Kemudian Ridwan Ahmad, Ridwan RKM Store, Sabto Herbal Pak Sabto, kemudian satu Herbal Samsudin Abu Akmal, Pak Udin, Pak Tino Herbal, Pak Usman, Pak Yusuf Sadio, dan Rozan Istimewa. Oke. Ini oke Pak. Bismillah, Maktabah hadir, selamat datang. Maktabah hadir, selamat datang. Ya Bismillah. Oke. Semuanya sudah banyak yang datang Pak Erik. Monggo kalau mau dimulai silakan di share materinya Mas. Nah, ini mudah-mudahan nanti jadi salah satu tools juga Pak Angga untuk bantu teman-teman jualan tadi. Siap. Nah, kita angkat bagaimana punya 5 cara jitu ini ala Irfan utama Pak Angga. Oke, siap. Meningkatkan penjualan dengan reseller yang militan. Oke. Next. Coba pindah slide-nya Mas. Awali dengan Bismillah. Lanjut aja Mas ini Mas.
niatkan untuk ibadah. Lanjut aja Mas, lanjut Mas. Oke. Berdoa, semoga jadi ilmu yang berfaedah. Ini lanjut dulu Mas. Oke. Kosongan wadah, Masya Allah, lanjut dulu Mas. Ini Mas. Masya Allah, ada kesungguhan cawan juga nih Pak Erik. Mantap sekali. Nah ini yang model bisnis. Udah Mas, model bisnis Mas. Wah, udah Pak. Masih loading. Model bisnis, yang model bisnis coba. Oke. Coba saya ingin tahu nih Pak Angga, teman-teman yang hadir di Zoom pada utama kali ini ada berapa Pak Angga? 30 Pak Erik. 30-annya. Coba Oke. dari teman-teman yang hadir pada Zoom pagi hari ini sudah ada yang sudah punya reseller belum nih? Coba Oke. angkat tangan atau bisa chat di komen. Ada berapa yang kemudian sudah punya reseller? Ada berapa yang sudah punya reseller? Ya, monggo yuk yang sudah ada Teman-teman yang reseller bisa ditulis di kolom komentar yang atau hadir pada raise hari hand. ini. Loh, jangan-jangan teman-teman sudah punya reseller semua, Pak Angga? Wah, ini dia ini. Tapi nggak ada masalah Pak Erik. Iya. Tetap simak sampai akhir. Iya. Eh, Kayaknya malu-malu ini. Pada ada berapa ini, Pak Angga? ada 32. Kalau yang di IG ada berapa itu, Mas? Di IG ada. Oh Iya, iya, oke Masya Allah. siap. Nah, ini sebelum masuk ke materi inti, saya kasih mukadimah tentang model bisnis model, Pak Angga. Oke, siap. Ada namanya B2B, ada namanya B2C, dan kemudian ada juga yang kemudian bisnis itu menjalankan keduanya, Pak Angga. Siap. B2B ini dari bisnis ke bisnis, B2C ini dari bisnis ke customer langsung, Oke. konsumen. Oke. Nah, berarti direct langsung ke end user. Kalau yang B2B dari bisnis ke bisnis. Misalnya kalau coba geser lagi Mas, slide-nya Mas. Oke. Nah, ini ada 7 macam bisnis model dan perusahaan yang menggunakannya. Ini contohnya, Pak Angga. Contohnya ada McDonald, ada pakai HP pizza. kecil ini Pak Erik ya. Nggak kelihatan ya di layar. Kalau yang pakai HP mungkin agak kecil, tapi yang di laptop kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini ada dropshipper, marketplace. Nah, ini bagaimana kemudian punya model bisnis create money-nya lewat seperti apa gitu. Nah, ini ada franchise. Franchise di sini disebutkan McD sama ya pizza, sampai ada MP, marketplace, dropshipper, manufaktur. Kalau depan utama masuk yang mana, Pak Angga? Depan utama masuk mana ya? Franchise, subscription, marketplace, dropship, manufaktur. Manufaktur ya sebenarnya, perusahaan manufaktur. Manufaktur ya, Masya Allah. Masya Allah. Lanjut Mas, startnya Mas. Nah ini loading dulu ya. Siap. Mayoritas kita mungkin ya itu langsung direct seller langsung ke end user ya Pak ya. Iya. Konsumen langsung. Nah ini saya angkat kenapa kok kita bahas reseller ini? Di strata yang manapun teman-teman, ataukah itu stokis atau kemudian distributor ataukah kemudian agen, itu bisa melakukan bisnis model yang satu ini Pak Angga, yaitu dropshipper atau reseller ini. Oke, nah kenapa kok reseller? Nah ini ada tak bawakan 6 hal kenapa kita kok harus rekrut reseller Pak Angga. Oke, siap. Yang pertama, langsung buka aja slide-nya Mas. Oke. Slide-nya Mas. Oh iya, sedang loading ya. Nanti ganti sendiri. Oh iya, yang pertama ekspansi jangkauan. Kenapa sih kok kemudian kita harus punya reseller bisnis hari ini? Itu karena tadi kemampuan kita itu terbatas, Pak Angga. Siap. Kemampuan kita itu terbatas. Nah, ini salah satu alasan kenapa kok kita harus punya reseller, itu biar ekspansinya atau jangkauannya itu semakin gede. Dengan memiliki reseller, Anda dapat memperluas jangkauan pasar dan mencapai pelanggan potensial di berbagai komunitas dan tempat. Nah, ini Pak Angga. Siap. Komunitas dan tempat. Kalau teman-teman masih ingat salah satu tools bisnis yang pernah kita bahas, namanya Unsoft Metric ya. Unsoft Metric ya. Masya Allah, luar biasa. Yeah. Masih ingat aja Pak Erik. Kemarin baru kita bahas.
Coba ada yang masih ingat nggak nih? Bagaimana kita meluaskan market? Nah, salah satu toolsnya pakai Answer Metric ya Pak nggak ya? Nah, dengan reseller, kita rekrut reseller itu kita akan memperluas jangkauannya. Apakah terkait tempatnya, geografinya, misalnya yang di Bekasi, nggak hanya di Bekasi aja, bisa ke sekitarnya. jajah ke Papua, jajah ke Aceh dan segala macam ya dengan reseller ini. Iya. Ataukah tentang komunitas? Oke. Komunitas. Jangkau ini bukan hanya sekedar geografis, tapi juga komunitas. Misalnya gimana Pak Erik? Nah, kalau teman-teman herbal ini kan mayoritas marketnya kan Muslim. Betul banget. Market Muslim. Coba, udah punya nggak, pernah nggak bidik komunitas selain Muslim? Oke. Berani nggak kita? Bisa nggak kira-kira? Oke. Tertarik nggak? Bisa jadi sih. Karena Bisa kesehatan jadi. kan buat semuanya Pak. Buat semuanya. Kita bisnis tadi solusi, Pak Angga. Yang sakit, mohon maaf, sakit kencing batu, sakit, apalagi kemarin yang dibahas tadi di kemarin Pak Angga, basir, itu bukan Muslim saja. Benar nggak Pak Angga? Iya, betul. Apakah kemudian yang sakit itu orang Muslim saja? Enggak. Nah, ini komunitas. Nggak usah jauh-jauh lah. Yang bukan non-Muslim. Komunitas-komunitas di Muslimin ini guys. Kan Masya Allah, ini komunitas buahnya kan Pak ya, kalau kita ngomong komunitas Muslim. Itu dari macam-macam lah pokoknya kan. Nah coba, udahkah kita masuk punya kemudian kanal untuk mendistribusikan jualan di komunitas Muslim yang A, yang B, yang C, yang D, yang E, yang F. Coba. Nah ini kita bisa lakuin ketika kita punya reseller. Ketika kita punya reseller. Aku di komunitas A itu punya reseller iki. Di komunitas B aku punya reseller ini. Di komunitas C punya reseller ini. Nah ini akan menjangkau komunitas-komunitas tersebut. Yang kedua, reseller dapat membantu Anda menjangkau konsumen yang mungkin sulit dijangkau sehingga memperluas potensi penjualan Anda. Nah ini Pak. Siap. Menjangkau konsumen potensial Anda yang mungkin nggak bisa Anda jangkau. Oke. Kita berapa SDM? Kita punya SDM berapa? Punya kekuatan berapa kita? Nah, dengan adanya reseller, misal nih kita di Magelang ya Pak ya. Magelang ada beberapa kecamatan mungkin misal nih. Ada kecamatan yang paling ujung misal Salaman atau Gerabak karena yang pojok sana. Iya, paling utara itu. Ini punya nggak ini orang-orang yang kemudian butuh produk herbal utama, kemudian di sana dia sakit wasir, harusnya euro itu sampai ke dia tuh, harusnya. Potensial kan Bang ya? Potensi. Euro itu tuh nggak dibutuhin sama orang-orang yang kemudian selain yang sakit wasir, tapi yang sakit wasir itu butuh. Butuh, itu produk solusi buat dia. Produk solusi buat dia. Yang berikutnya tentang ekspansi ini Pak Angga. Yes. Dengan reseller akan memperbesar leads. Nah, memperbesar leads, kemudian memperbesar konversi leads, dan memperbesar kanal penjualan. Nah, kalau teman-teman masih ingat dan dulu ikut Zoom-nya tentang meningkatkan omset, rumus meningkatkan omset, masih ingat Pak Angga? Oh iya, sedikit masih ingat Pak. Nah, itu ada narasi. Jadi leads, kemudian konversi leads, kemudian kanal penjualan, sampai nanti di ujungnya itu salesnya berapa tuh. Nah gimana tuh caranya naikin salesnya itu seperti apa? Dokumen rumus sales yang kita bahas selesai tuntas berapa episode ketika itu Pak. Panjang itu Pak Erik. Selesai. Nah teman-teman kalau kemudian hari ini Pak Darwoh sedang tantangannya itu naikkan sales, bisa dibuka lagi Zoom-nya itu Pak. Zoom. Rumusnya ternyata, dan itu sebetulnya ilmu umum ya Pak Angga ya, umum, cuma karena kita nggak plego, nggak ngeh, ternyata ada rumusnya bagaimana kita naikin omset. Mungkin bisa sedikit kita ulas sebentar ya Pak Angga ya. Kalau kita ngomong pengen salesnya nangkat, omset kan dari sales ya Bang. Nah, sales dari ini konversi penjualan. Konversi penjualan dari mana? Dari leads. Leads dari mana? Dari traffic. Nah, kalau kemudian kamu ingin penjualannya tinggi, sedangkan traffic atau leadsmu rendah, ya nggak bisa gitu kan. Padahal yang sampai ke sales ini
Itu 10%-nya ya Bang ya, cuma ya. Ketika itu kita bahas. Itu di episode berapa Pak Angga kita? Waduh, udah lama banget itu. Oh, episode. Nah, teman-teman bisa buka lagi tuh Zoom-nya itu. Yang lama-lama di edukasi bisnis ya Bang ya? Rekamannya. Iya, Untuk Zoom yang baru-baru ini mungkin di official. di 3 bulan terakhir di official di YouTube channel Herbal Utama official ya Bang ya. Yes. Ada punya yang lama-lama di Apa nama akunnya, Mas? Kebun. edukasi. Edukasi kebun. Oh, berubah. Edukasi bisnis herbal. Dulu edukasi bisnis herbal. Edukasi bisnis herbal. Nah, itu nanti bisa dilihat di situ tuh, teman-teman. Bagaimana kemudian kita bisa naikin omset? Ini yang pertama, dengan adanya reseller kita bisa menjangkau atau ekspansi ke market yang lebih luas. Coba digeser Mas, slide-nya Mas, dibantu. Oke, peningkatan penjualan. Nah, ini otomatis dengan adanya reseller kita akan terbantu dengan adanya reseller ini sehingga bisa meningkatkan penjualan Pak Angga. Oke. Dengan memiliki tim reseller yang militan, nah militan ini tak sarah lagi Pak Angga. Militan kok apa sih Pak Eri? Militan itu aktif. Oke. Aktif. Saya punya reseller Pak Eri 1.000 lebih. Tanya militan enggak? Oke. Aktif enggak itu 1.000 itu? Yang aktif berapa? Ternyata yang aktif 2.000. Harus dipastikan 1.000 itu semua aktif Bang. Ya, harus itu Pak. Dan berdedikasi, wah bayangkan berdedikasi Bang. Luar biasa. Loyal, berarti ada loyalitas. Rasanya berapa? 2.000. Yang loyal berapa gitu kan? Kan PR-nya itu Bang. Iya. Terkadang saya dulu juga pernah jadi reseller di salah satu bisnis yang Kotaro sekarang sudah tutup ya. Gitu. Oke. Itu berapa resellernya tuh? Dan itu salah satu yang kemudian jadi ketertarikan orang untuk gabung ke dia. Oh, resellernya itu adanya 2.000 tersebar di seluruh Indonesia. Wah, berarti ini bisnis tuh nggak main-main, bener. Yang trust itu banyak gitu dah Pak Angga. Yang trust banyak. Nah itu. Kemudian yang kedua, reseller akan bekerja untuk mempromosikan dan menjual produk herbal Anda yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi bisnis Anda. Oke. Nah ini sederhana banget ini. Ketika kemudian karena penjualannya kita lakuin sendiri, ya otomatis closing-nya ya ini satu pintu ini saja. Tetapi ketika kemudian kita dibantu dengan tim reseller yang banyak, otomatis kanal penjualannya kan banyak nih Pak. Ya, semakin banyak. Ya, peluang untuk sales itu loh Pak Angga. Benar. Seperti itu kan. Lanjut Mas. Oke, masih loading. Yang ketiga, kredibilitas atau kepercayaan konsumen akan meningkat. Bagaimana tadi tak sampaikan, ketika kita punya reseller yang banyak yang memasarkan produk-produk kita yang kita jual, itu menjadi kepercayaan tersendiri oleh konsumen, Pak Angga. Oke. Ini saya sampaikan di sini, ketika Anda memiliki reseller yang setia, komitmen terhadap bisnis kita, hal itu dapat memberikan citra yang lebih kredibel dan membangun kepercayaan di antara konsumen. Semakin banyak orang yang memasarkan produk kita, berarti konsumen itu trust. Ini produk bukan apel-apel, karena yang memasarkan banyak orang. Yang memasarkan banyak, yang jualan itu bukan hanya 1-2 orang, yang jualan banyak. Sehingga kepercayaan konsumen dapat. Konsumen, ini psikologisnya Pak Angga, konsumen cenderung lebih percaya pada merek yang memiliki jejak rekam yang baik dan didukung oleh sejumlah reseller yang loyal. Oke. Lebih percaya. Coba kita geser sedikit keluar. Kita lihat kompetitor. Kosmetik, sekarang lagi in kosmetik. Kosmetik, skincare, dan segala macamnya lah. Oke. Itu ternyata kalau kita ngomong marketnya nggak ada, turun dan segala macamnya, ketika kita kemudian geser titik, misal kita ngomong kosmetik,
di salah satu brand yang ada ya Bang ya. Kemarin kita silaturahmi di salah satu brand kosmetik ya Bang ya. Gimana Pak? Di Wadokan. Iya ya. Oh iya bener banget tuh. Itu fenomenal sekali itu. Itu brand usianya baru banget Bang ya. Iya baru banget. Baru banget. Belum ada 5 tahun ya Bang ya. Mungkin sekitar itu ya. Sekitar itu. Masarkan awalnya kosmetik. Sekarang sudah menggeser berapa produknya herbal ya Bang ya. Benar banget. Susu juga ada susu kambing. Sekelas distributor di target berapa kemarin omset Bang? 40 ya? Atau 150 juta. 150? Oh, 150 juta tiap bulan. oke. Itu baru satu distributor. Satu distributor. Oke. Dan itu kondisinya di sini ya Bang ya, di desa ya. Kita tinggal di desa ya Bang ya. Di desa ini ya. Di desa. Dia cerita ke kita ya Bang ya, ketika kita silaturahmi ke beliau, cerita bangun jaringannya sampai di tataran reseller ya Bang ya. Benar. Di tataran reseller, dan reseller itulah yang kemudian militansinya luar biasa Bang ya. Militansinya luar biasa, dari rumah ke rumah ngetuk, cari sales gitu loh. Dan nggak berjuang militan dalam artian dia sendiri ya Bang ya, untuk support ke marketingannya gitu loh Bang. Iya. Kemarin tuh beliau cerita itu. Bener. Bikin konten sendiri, bikin copywriting sendiri. Masya Allah itu. Nah ini Masya Allah, bisnis yang kemudian didukung oleh banyak reseller yang jual banyak itu, trustnya masyarakat luar biasa kuat. Wah, berarti ini produk, mohon maaf, bukan produk abal-abal. Ini produk sudah banyak yang pakai dan banyak yang jual. Yang berikutnya, dengan adanya reseller ini berapa banyak yang kenal ini, berapa banyak yang dengan adanya reseller, semakin banyak yang akan kenal toko kita. Satu reseller memiliki circle ini Pak Angga. Oke. Satu orang itu punya circle, punya komunitas yang berbeda dengan reseller yang lainnya. Saya ngomong tadi untuk jangkau tadi bukan hanya geografi ya Pak Angga ya. Bukan hanya tempat, tetapi juga circle yang lainnya. Oh, di komunitas muslim ini aku nggak punya circle ini, saya nggak punya kenal aku. Nah, alhamdulillah ketika sudah punya reseller A yang dia senangannya ngaji di situ dan segala macamnya, nah, akhirnya produkku masuk di situ tuh. Contoh ketika kita tahun kemarin pas bukaan distributor itu, kalau distributor memang open buka tutup ya Bang ya. Kemudian kita bantu salah satu strategi kita untuk ngelobi masuk. Itu komunitas muslim yang gede banget. Oh iya. Datang ke pondoknya. Jawa Timur ya Pak Erick. Luar biasa itu. Bukan hanya se-Indonesia, se-Asia Tenggara katanya. Oh iya, itu besar itu. Nah bayangkan komunitas segede itu kemudian produk Herbanuta belum masuk. Alhamdulillah karena beliaunya punya kenal di situ, dulu pernah masukin produk di situ, kita lobbyin, alhamdulillah masuk. Sekarang penjualannya Masya Allah. Salah satu sales yang gede dari situ Pak. Iya. Masya Allah. Nah ini teman-teman, manfaat ketika kita punya reseller yang kedua. Berikutnya Mas, diganti slide-nya Mas. Promosi dan pemasaran. Nah, tentang promosi dan pemasaran Pak Angga. Oke. Reseller dapat menjadi aset penting dalam upaya promosi dan pemasaran Anda. Nyambung nggak nih teman-teman? Udah nyambung belum nih dengan narasi ini? Kalau hiu kan memang kita kan alirannya kan organik ya Pak Angga ya, nggak pakai ad. Yes. Kita organik, kita menggunakan resort yang sudah ada ya Pak Angga ya. Salah satu yang pernah saya share ke teman-teman, kita punya bagaimana organik kita itu, kita ada aktivitas posting secara bersama-sama Pak Angga ya. Sebagai absensi masuk dan pulang. Nah, itu posting bersama-sama iklan tuh. Tiap orang dari karyawan kita ada circle-nya. Nah,
Dengan reseller ini, harapannya seperti itu teman-teman. Yang iklan atau promosi toko Anda atau produk-produk teman-teman semuanya itu bukan hanya Anda saja, tapi reseller Anda juga ikut promosi dan ikut iklan. Kalau ngomong berbayar, ad, kemarin dapat ibroh, gimana Pak kemarin Bang, tentang teman-teman yang iklan itu. Banyak yang boncos lah ini. Nah, banyak yang boncos, sudah punya uang, udah iklan ya. Ternyata juga hasilnya tidak kemudian otomatis berhasil ya Pak ya. Iya. Ternyata ya. Perlu riset lebih panjang lagi. Yang boncos perlu riset lebih panjang lagi. Dan itu sudah keluar uang ya Bang ya. Oh iya. Dan uangnya nggak kecil kan? Nggak kecil. Masya Allah. Nah ini dengan kemudian Anda punya reseller, promosi dan iklan Anda semakin banyak dan masif. Berikutnya, mereka dapat memperkenalkan produk Anda kepada calon konsumen, memberikan rekomendasi, dan memberikan informasi yang lebih rinci tentang produk Anda. Nah, ini yang kemudian wow banget. Namanya kalau bahasa Inggrisnya itu gepok tular. Oke. Kembali lagi yang kompetitor tadi, Pak Angga. Salah satu strategi mereka, gepok tular, merekomendasi secara rinci dan detail ke orang lain. Coba ini nggak bisa dilakukan kalau nggak kemudian dia sudah punya trust dan sampai jadi reseller dengan Mangga. Mayoritas reseller yang kita patuh kemarin sharing-sharing itu kan sudah pernah pakai produknya gitu ya. Kemudian jadi reseller. Udah membuktikan sendiri. Bahkan mendemokan sendiri Pak ya. Yes. Masya Allah seperti itu. Yang berikutnya tentang promosi dan pemasaran dengan dukungan reseller yang baik, Anda dapat meningkatkan kesadaran Anda dan menghasilkan potensi penjualan yang lebih tinggi. Nah ini Masya Allah ini. Awareness toko Anda itu semakin dikenal. Yes. Lanjut Mas. Umpan balik pasar. Nah ini yang kadang kita nggak dapat data ini Pak. Umpan balik. 2.600.000. Kadang kita itu Kalimantan Selatan 3.100.000, Kalimantan Tengah 3.100.000. baik, sudah bagus, sudah paling top lah. Kadang di tahapan ini yaitu kadang evaluasi ini kadang nggak muncul, umpan balik ini nggak muncul. Padahal ini penting. Apa yang disampaikan customer, apa yang disampaikan pasar, market itu sesuatu yang jujur terkait dengan kita. Kalau kita kan yang ngomong mesti ini kecap nomor 1, nggak mungkin kecap nomor 7. Nah, ini umpan balik pasar ini Masya Allah ini mahal banget. Makanya ketika kita kemudian dikomplain, dicacat, kemudian dianu sama pasar, ini Masya Allah. Ini mahal untuk teman-teman. Makanya kalau kemudian kalau kita nggak pernah dikomplain, jangan sok pede dulu. Jangan-jangan nggak komplain kemudian nggak balik Pak. Wah, nggak cocok berarti. Udah tinggal. Itu lebih bahaya Bang. Kemudian kita tular kepada yang lainnya. Ini umpan balik ini Masya Allah mahal banget. Dengan adanya reseller melalui interaksi mereka dengan konsumen ya, reseller dengan konsumennya, reseller dapat memberikan umpan balik berharga tentang prevalensi, kebutuhan dan tren pasar yang sedang terjadi. Kita bisa lebih dekat dengan konsumen dengan adanya reseller itu Pak. Apa yang sedang tren, apa yang sedang dibutuhkan, kemudian tentang preferensi dan segala macamnya, tentang market itu kita akan semakin dekat. Orang kan kadang sungkan, nggak enak, apa nih, pekewo ya, kalau kemudian langsung mungkin nyampaikan ke Anda. Tapi dengan adanya reseller, karena resellernya ini misal tetangganya sendiri, sahabatnya sendiri, temannya sendiri, keluhan itu bisa tersampaikan, bisa muncul. Atau kemudian data itu misalnya tentang sediaan produk. Dulu kita contoh, Pak, misalnya contoh, dulu kita kekeh ya Pak ya. Oh enggak, yang paling baik itu produk itu ya kapsul. Kapsul, betul, kapsul, pokoknya kapsul. Yeah. Kamu kalau minum herbal itu herbal.
Wes, nggak ada yang lain nih, yang apik ku kapsul. Nah, sekarang gimana Pak Erik? Nah, ketika ada umpan balik yang seperti ini, kita tahu kemudian tren, kita bisa gali. Kalau dulu kan bahasanya kan kita sering kita ngomongkan, wah kalau kita kan di dapur tuh, nggak Mm-mm. tahu pasar gitu Mm. loh. Tolong diceritani kami, kan gitu kan dulu Pak. Iya nggak Pak? Nggak? Iya, Bener nggak? iya. Nah, dari kami. Nah, sekarang kita terjun langsung nih. Mm-mm. Sering kita visit, rutin Mm-mm. agenda visit, insya Allah pekan depan kita visit ke timur ya Bang ya. Oke, siap. Kemudian kita sering nyapa teman-teman, ada Pak Arif yang nyapa Mm. distributor-distributor kita. Itu kemudian muncul tuh, ada umpan balik tuh. Mm-mm. Sama teman-teman ketika kemudian punya restoran-restoran ini, ada umpan balik. Oh ternyata nggak hanya kapsul, ada nih kebutuhan tentang sediaan madu, Pak Angga. Mm-mm. Meskipun kita dulu punya yang namanya produk untuk mah itu sediaan kapsul ya Pak Angga ya, dengan Betul. gastrohiu-nya, ya kemudian kita kekeh gitu, wes mau kamu kalau mah itu ya kapsul ini Mm-mm. gastrohiu. Enggak, kita kemudian riset pasar sampai lahirlah yang namanya Gizimak ini. Oke, madu herbal. Madu herbal sediaannya. Kami kira teman-teman ketika itu, kami kira ketika kita launching Gizimak ini, kami kira itu terlambat, Mm-mm. sudah carry, Mm. sudah banyak pemain kalau kita hitung Mm-mm. Banyak. sediaan madu untuk Mm. mah lebih dari 30 orang yang Mm-mm. punya. Ada ada ini, ada ini. Mm-mm. Ternyata kita ketika launching Gizimak Mm-mm. di tahun Mm-mm. kita ada 4-5 produk baru, salah satunya ini Bang ya, Mm-mm. termasuk Zaksul Hindi ini. Mm-mm. Nah, Gizimak ini ya kemudian penerimaan pasarnya yang luar biasa Bang. Mm-mm. Paling bagus penjualannya untuk produk baru Gizimak Bang. Oke. Nah, ini bisa didapat ketika kemudian teman-teman tahu tuh umpan balik pasar. Umpan baliknya itu Mm-mm. seperti apa? Contoh lagi yang pernah kita alamin. Dan ini, nah, makanya saya ngomong itu mahal. Karena kalau kita ngomong produk, kalau di Herbal Utama ya Bang ya itu bukan apa maunya kita, tapi Mm. apa maunya pasar kan gitu Iya, Bang ya. betul, betul. Contoh juga riset ketika kita kemudian sebetulnya Herbal Utama punya produk-produk madu formulasi kan punya ya Bang ya. Mm-mm. Bukan hanya Sifakit ya. Kalau Mm-mm. Sifakit Masya Allah Alhamdulillah kita Mm-mm. pada Allah dari pionir untuk sediaan anak ya Bang ya. Mm-mm. Benar banget. Di akhir tahun kemarin ketika ada kasus nggak boleh dijual Mm-mm. sampai Indian ya Bang ya permintaannya Mm-mm. luar biasa. Cuma kita juga punya yang namanya madu dewasa yang Mm-mm. belum familiar Mm-mm. buat teman-teman semuanya, Mm-mm. market apakah jaringan ataupun konsumen. Mm-mm. Nah, kita riset ketika itu ternyata untuk madu formulasi, kenapa kok market itu pengennya madu formulasi? Nah, Bang, Kenapa, Pak Erik? kita riset, akhirnya Mm-mm. kita perbaiki komposisinya dan taste-nya, Oke. rasanya. Nah, kalau teman-teman perhatian, beberapa sediaan madu kita, nah, mohon maaf, saya ambil dulu. Pasti madu. Oke, oke, oke. Nah, ini Staminik sama apa kemarin itu. Herbal full. Nah, kalau teman-teman perhatiin, ini produk sediaan madu dewasa ke kita, teman-teman. Mm-mm. Itu di kemasannya ada tambahannya ini. Stiker ya, Oke. Bang ya. Madu yang diperkaya bipolen dan royal jelly dengan ekstrak jahe merah. Nah, di madu ibu hamil juga seperti itu. Madu yang diperkaya bipolen dan royal jelly. Nah, ini untuk memperbaiki bagaimana kemudian produk-produk madu Mm-mm. formulasi dewasa itu jadi pilihan Mm-mm. masyarakat. Kita perbaiki, oh ternyata ketika kita riset tahu, ini ternyata untuk madu-madu dewasanya hiu ini taste-nya kurang nendang. Pak Eri, untuk Asianya ini kayaknya kalau ditambahin ini semakin bagus Pak Eri. Nah, akhirnya kita kemudian menambahkan beberapa formulasi tambahan Pak Angga. Mm-mm. Nah, ini yang kemudian saya bilang mahal ketika kita punya umpan balik dari pasar. Begitu pula teman-teman ketika kemudian punya reseller Pak Angga. Mm-mm. Mungkin kalau langsung nyampein ke teman-teman nggak berani, tapi berhubung resellernya itu temennya, sohibnya, keluarganya sendiri, akhirnya berani cerita. Yes.
Berikutnya tentang umpan balik ini, saya sampaikan di sini, informasi ini dapat membantu Anda memahami pelanggan Anda dengan lebih baik dan mengarahkan strategi pengembangan produk dan pemasaran Anda. Nah, ini Pak Angga, memahami market. Nah, ini sing mahal, Pak. Behavior market ini kan cepet ya, Pak, berubah-ubah ya. Oke, 2 tahun yang lalu, ketika pandemi, iya, behavior market itu online semuanya. Tuk online, takut berinteraksi seperti takut. Kalau sekarang gimana? Apakah masih berubah atau apakah masih tetap atau berubah? Kan perlu di riset lagi gitu, Bang. Nah, sekarang mau nggak ngapa-ngapain dan sudah nggak dibatasin, pengennya, wes, saya nanti belinya langsung ke outlet aja sekalian jalan-jalan. Nah, ini perlu nih, kita ngerti bagaimana kondisi market yang ada. Gitu. Oh iya, mungkin dulu orang senangannya langsung ke tempat kita nih belinya. Nah, sekarang gimana? Jangan-jangan nggak mau. Dia inginnya beli itu di temennya yang dekat gitu loh. Nah, kalau temennya yang dekat tadi itu reseller kita, Masya Allah banget. Yes. Kan seperti itu. Lanjut Mas. Nah ini berikutnya, kenapa sih kok harus punya reseller? Ialah untuk efisiensi operasional. Oke. Cost. Ketika kita mau promosi, ketika kita mau memasarkan, ketika kita mau branding, aktivitas-aktivitas itu benar nggak langsung sales, tapi membantu adanya sales ya Pak enggak ya. Nah ini nanti akan menekan operasional Pak. Kita lihat Gojek, Grab. Nah, nggak usah atuh-atuh, nggak perlu jauh-jauh. Grab, Gojek itu kan apa? Mereka kan nggak dibayar ya Pak ya. Nggak dibayar. Sama Grab sama Iya. Gojeknya. Yang apa Nggak namanya? gajian gitu ya. Sopirnya atau apa namanya? Drivernya. Itu nggak dibayar. Coba gaji. kalau kemudian dibayar, berapa costnya? Sama ketika kemudian teman-teman ingin memasarkan lebih jauh. Wah, kalau saya rekrut misal nih, aku pengen nganvas ini ke seluruh misal kota Surabaya. Ke Surabaya misal kita mau masuk misal nih ke toko-toko apa, toko obat atau ke apotek misalnya. Saya harus punya sales nih. Nah, biaya operasional itu berapa sudah? Nah, dengan adanya reseller, Anda dapat mengalokasikan tanggung jawab penjualan kepada reseller ini. Kepada reseller, nggak Anda lakukan sendiri. Ini memungkinkan Anda untuk fokus pada aspek lain dari bisnis Anda seperti pengembangan produk, kemudian manajemen operasional, dan strategi pertumbuhan jangka panjang. Karena di divisi salesnya sudah ada Singwangi, reseller-reseller tadi, Wangga. Dan yang berikutnya, dengan demikian, merekrut reseller dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional. Terbayang ya teman-teman ya. Bagaimana kemudian cost itu bisa ditekan dengan adanya reseller, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi kondisi seperti ini. Ini Masya Allah. Masih ada waktu, Pak? Tinggal 5 menit, Pak Erik. Ada diskusi dulu atau gimana? Oke, mungkin sudah terlalu banyak ini juga insight yang masuk dari Pak Erik nih, materinya nanti malah nggak muat pada lupa. Nah, penting kita cukupkan dulu materinya sampai di sini. Teman-teman yang sudah gabung silahkan kalau mau ada yang bertanya atau mungkin sharing-sharing tentang pengalaman mengelola reseller di tempatnya masing-masing, di tokonya masing-masing, di usahanya masing-masing. Monggo. Yang mau sharing-sharing tentang pengalaman mengelola reseller atau ingin bertanya ke Pak Erik dengan materi yang disampaikan ini, monggo silakan ditulis di kolom komentar atau boleh angkat tangan, nanti kita buka mic-nya. Monggo. Jadi di sini saya ulangi lagi ya Bang ya. 6 pokok kenapa kita harus punya reseller. Yang pertama tadi ekspansi jangkauan, kemudian meningkatkan penjualan, yang ketiga kredibilitas dan kepercayaan konsumen, kemudian promosi dan pemasaran, berikutnya umpan balik pasar, dan yang terakhir bagaimana kemudian
semakin efisien dalam operasional. Ada 6 poin tadi kita sampaikan, Pak. Siap. Berarti masih banyak poin ya setelah ini ya Pak Erik. Kita belum bahas ke resellernya nanti gimana rekrutnya dan Ini segala macamnya. baru Kenapa ya alasan yang fundamental kenapa harus punya reseller ya. Jadi ini nanti ada part 2-nya Pak Erik. Mudah-mudahan dikasih kemudahan, Masya Allah. Kapan nih kira-kira ini? Kalau besok Pak Erik mau safar ke Jawa Timur, berarti pekan ketiga ya. Insya Allah. Oke, teman-teman silakan yang ingin bertanya langsung ke Pak Erik. Masya Allah sudah ada yang bertanya melalui kolom komentar. Semoga yang jualan produk herbal yang utama laris semua. Oke, amin. Terima kasih atas doa dan supportnya. Oke, mana lagi yang bertanya? Oke, belum ada yang bertanya lagi. Mungkin bisa dikasih bocoran Pak Erik. Besok apa yang mau kita bahas di part 2 dari pembahasan reseller kita ini? Saya nanti habis itu kita masuk tadi intinya Pak Angga. Kan tadi kan judulnya kan 5 cara mendapatkan reseller yang militan dan loyal. Nah, itu nanti kita bedah satu persatu. Makanya pertanyaan di awal tadi kan saya ngomong tuh, apakah saat ini Anda masih atau sudah memiliki reseller? Kalau sudah punya, gimana nih kondisinya? Misalnya kita ngomong 1.000 ya 2.000, kondisinya seperti apa? Apakah militan semua atau loyal semua? Saya loyal dan militan ini aktif dan berdedikasi, benar-benar aktif, menghasilkan sales. Ada berapa gitu loh? Apakah semua atau cuma 10%-nya atau 5%-nya saja? Jangan sampai kita masih terbayang-bayang data lama, itu data lama. 1.000 itu. Data 1.000 reseller. Ternyata ketika kita cek di lapangan laporan tiap bulannya, yang sales itu cuma 10 atau 20. Nah, itu kan juga, wah ini kenapa itu kan. Kemudian kalau yang belum punya, saatnya sekarang rekrut reseller. Nah, caranya seperti apa nanti kita bedah di pertemuan yang akan datang. Kalau kemudian sudah punya reseller, kenapa kok nggak militan, nggak bisa loyal, kok nggak aktif, kenapa? Kita bahas Pak, Insya Allah. Ini ada satu pertanyaan, mungkin materinya berkaitan dengan yang besok, tapi mungkin di-spill jawabannya dulu aja Pak Erik ya. Apa dan bagaimana trik untuk membuat reseller kita menjadi militan? Iya. Temukan jawabannya di Zoom. Mungkin biar penasaran gitu Pak Erik. Ya, ini ada 5 cara mendapatkan reseller yang militan dan loyal. Salah satunya nanti yang paling penting, kita kasih bocoran 5 itu apa? Bocoran yang satu ini, jangan asal rekrut. Siap. Nah, ini ternyata asal rekrut, nggak semua orang itu kemudian layak untuk direkrut, Pak. Siap. Sebagaimana kalau ngomong HRD kekaryawanan, kita nggak cari yang paling bagus kok, tapi cari yang paling tepat. Siap. Begitu pula nanti ketika kemudian kita cari reseller, gimana sih kemudian reseller yang benar-benar bisa militan dan loyal. Nah, di sini saya sambungkan nomor pertama, caranya jangan asal rekrut. Siap. Itu tadi bocorannya Pak, Insya Allah. Buat Pak Usop Sadio, Insya Allah 2 pekan yang akan datang ya Pak ya, kita jumpa lagi, pembahasan ini dilanjut bersama Pak Erik. Pak Erik, monggo kalau ada closing statement untuk acara pagi hari ini. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir dan menyimak Zoom pertama pada pagi hari ini sampai siang. Sekali teman-teman, sekali lagi, salah satu tools yang kita hadirkan sampai hari ini ialah Zoom seperti ini, Pak. Ini untuk edukasi dan membantu teman-teman untuk meningkatkan jualan. Jangan berhenti, terus gerak, terus open, terus gimana kemudian caranya kita mendapatkan hal-hal yang kemudian kita belum bisa lakuin, belum pernah kita lakuin, Pak. Kadang kita itu bisa melangkah hal yang baru itu ketika dapat input baru, Pak. Kenapa kita nggak bisa melangkah hal-hal baru kayak sekarang yang kita bahas reseller ya? Mungkin belum dapat insight-nya, tapi ketika dapat insight input yang baru tadi, oh ternyata reseller itu penting ya. Itu nanti bisa kemudian memberikan kita untuk dapat strategi baru ke depan. Oh ya, aku wajib dapat reseller sekarang. Dan resellernya nggak hanya sekedar reseller, tapi reseller yang militan dan loyal. Mungkin gitu dari saya Pak Angga, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Erik atas materinya ini, pembukaan yang luar biasa. Ini masih pembukaan ya Pak Erik ya. Insya Allah kita masuk di Iya, insya Allah. pembahasan inti tentang reseller, bagaimana cara merekrut, bagaimana edukasi, bagaimana pokoknya semuanya. Insya Allah 2 pekan yang akan datang. Teman-teman silahkan join di live Zoom Herbal yang utama. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung di live Herbal yang utama di episode 72 ini yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, baik di live Zoom maupun di Instagram. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.